pada sholat isya rakaat kedua. Nabi ingat Allah. Mungkin nanti kalau ditanya tidak bisa, oh saya kan ingat Allah. Saya tidak ingat bacaan imam. Siapa yang ingat? Surat di teras apa botan? Yang mengatakan ingat Allah harus tanggung jawab. Surat apa bu? Rakaat kedua. Pasti. Yakin? Yakin? Okay. Yang ingat alhamdulillah, yang lupa juga alhamdulillah. Itu tandanya sampean masih hidup. Surat At-Tin. Wat-tini was-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Satu ayat saja dari surat At-Tin yang mau dibahas. Kalau belum tuntas maka dilanjutkan besok atau minggu depan. Lebaran. Tidak ada di pikirannya lebaran. Bagaimana? Apa sampean yakin mau ketemu lebaran? Insya Allah yakin. Ayo yang yakin mau ketemu lebaran angkat tangan. Ya, mudah-mudahan. Amin. Oh, mau membahas itu? Iya, lanjutannya. Ini gambarnya banyaknya yang mana? Yang sore apa yang baru? Yang sore. Yang dari sore. Ya katanya mau dilanjut. Oke, boleh. Ini permintaan jamaah ini. Jadi mau melanjutkan surat Al-Fatihah. Kalau ibu-ibu yang tadi sore tidak hadir, maka mudah-mudahan besoknya bisa hadir. Oke? Nah, yang sore surat Al-Fatihah maksudnya. di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beserta ayat 284 sampai 286 adalah disebut surat apa tadi Bu? Nusraini. Dua Cahaya Nusraini. Para ulama mengatakan barang siapa yang membaca Nuraini sebelum tidur, insya Allah akan dijaga oleh malaikat. Para ulama yang lain mengatakan doa yang mustajab di antaranya adalah surat Al-Fatihah dan ayat 284 sampai 286. Ibu, Ye. leres, Leres. Kelingan. Alhamdulillah. Selanjutnya, kenapa ada ulama yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah milik kita, diberikan keistimewaannya kepada kita sehingga sangat dianjurkan untuk dibaca kapanpun, dimanapun kecuali di kamar Mandi. kecuali dalam WC. Ustaz, mungkin kita masuk WC kan ya? Bagaimana kalau dibacanya dalam hati boleh nopo boten? Boleh. Di dalam hati boleh. Yang tidak boleh adalah dinyaringkan. Dalam hati saja. Bisa tahu? Ya. Nah, makanya itu ya. Enggak usah ngomong okay. Ada ulama mengatakan itu milik kita karena coba perhatikan ibu-ibu per ayat dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke Alhamdulillahirabbil alamin. Dua. Ar-Rahmanirrahim. Tiga. Maliki yaumiddin. Empat. Yang kelimanya Iyyaka na'budu Butuh iyyaka nasta'in.
sore kita baru mengadakan lomba hafalan dan terjemah surat Al-Fatihah. Ayat yang kelima tadi terjemahnya apa, Bu? Ya karena padamu. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami mohon Pertolongan. Siapa yang menyembah, Bu? Kak sikit. Kami itu siapa? Yang saya manusia. Wa iyyaka nasta'in. Siapa yang mohon pertolongan kepada Allah? Kita. Karena itulah, karena ayat itu kita yang mengatakan, ya Allah, kami ini hanya menyembah kepadamu. Dan kami ini semua manusia yang laki-laki yang maupun perempuan memohon pertolongan kepada Allah. Nah, jadi yang membutuhkan siapa, Bu? Kita. Yang menyembah siapa, Bu? Kenapa tidak Allahnya itu? Kalau itulah ayat Allah, kalau surat itu milik Allah, maka ia akan mengatakan kamunya itu bukan kita. Kepadamunya Allah dan kitalah yang mengatakan. Laras, Bu? Kalau sampean coba ngirim surat, jenengmu sapa? Wahyudi, ini Kaili, Eli, coba Eli kepada suaminya bilang apa? Saya. Kalau sampean nulis surat ke suamimu itu, Bapak, ayah. nulis surat apa bukan? Ya pokoknya gitulah ya. Susah malah sampai pikir-pikir. Kalau sampean bilang, kalau kita minta kepada Allah, ya kak, ya Allah kepadamu. Nah, siapa yang punya itu? Berarti yang mengatakan itu siapa? Kita. Ya kak, kepadamu lah. Ya Allah kami menyembah, dan kepadamu lah kami mohon pertolongan. Berarti itu kita yang mengucapkannya. Dan karena kita itulah, maka ayat-ayat itu milik kita. Oleh karena itu, Bu, hanya umat Rasulullah yang memiliki surat Al-Fatihah. Tidak ada umat Nabi lain yang memiliki surat Al-Fatihah. Oleh karena itu kita gunakan bahwa ini satu-satunya surat yang diberikan secara pasti kepada Qul a'udzu birabbil falaq. Siapa itu yang mengatakan? Muhammad. Aku Muhammad ya itu kan. Muhammad itu khususnya kepada siapa? Kepada Muhammad. Tetapi yang ini iyaka, semua orang. Setelah diberikan kepada Rasulullah, betul semuanya awalnya diberikan kepada Rasulullah, tapi kemudian kita mengucapkan, membaca itu menjadi milik kita. Nah, sebab itu pula lah dalam hadis yang tadi sore kita bahas, surat itu disebut dengan Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya adalah induknya Al-Quran. Tapi jangan mentang-mentang itu induknya Al-Quran, yang dibaca setiap hari hanya Al-Fatihah. Oke, Bu? Jangan mentang-mentang begitu, bukan. Ini salah satu keistimewaan surat Al-Fatihah. Maka disebut dengan Ummul Kitab. Ada yang menyebutnya lagi As-Sab'ul Madani. Apa artinya As-Sab'ul Madani? As-Sab'ul Madani adalah surat yang terdiri dari 7 ayat. Ibu, coba tadi yang kelima apa? Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah kita mengetahui bahwa ini adalah keistimewaan dari surat Al-Fatihah yang diberikan kepada Rasulullah, dan kemudian kita diberi otoritas, diberi kekuasaan untuk mengamalkannya sehingga menjadi sangat istimewa, maka jangan pernah tidak membaca surat Al-Fatihah dalam sehari. Bacalah terutama setiap setelah sholat fardu. Ibu, mudah-mudahan segala urusan kita
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebagai penutup, jangan sampai salah persepsi, salah paham. Setelah mengetahui surat Al-Fatihah milik kita dan banyak faedahnya, kemana-mana doanya Al-Fatihah. Komentar sedikit Al-Fatihah. Jenguk orang yang sakit Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ibu jangan sampai salah Persepsi. Surat andalan. Ya. Surat andalan. Surat andalan. Perbanyaklah koleksi doa. Jangan memperbanyak koleksi kerudung. Jangan memperbanyak koleksi Baju. Ibu, semoga tambahan ilmu dan doa-doa kalian terus meningkat setiap hari. Amin. Qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.